Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ahmad Fadil dengan NPM 055181051. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan perihal tugas 3 basis data, VirtualBox, transaksi, dan basis data terdistribusi. Baik, pada sesi pertama ini saya akan menjelaskan tentang operasi transaksi pada database MySQL. Operasi transaksi pada database MySQL itu ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah operasi commit. Operasi commit adalah operasi yang menandakan bahwa suatu proses database itu telah selesai. Proses operasi database itu telah selesai. Contohnya, ketika kita menggunakan query yang prosedural tanpa transaction itu biasanya ketika kita menjalankan input itu langsung terinsert ke dalam database. Masalahnya bagaimana jika suatu aplikasi melakukan sebuah operasi insert yang sangat banyak, akan tetapi di tengah-tengah terjadinya error. Nah, di sini akan menjadi masalah ketika transaksi-transaksi operasi-operasi insert yang sebelumnya itu sudah terinputkan, tetapi pada beberapa operasi terakhir tidak terinput secara sempurna, sehingga datanya mengalami korup atau tidak valid. Nah, di sini operasi commit itu berperan, yang mana ketika terjadi error itu akan dilakukan rollback ketika transaksi berhasil atau proses semua data sudah terinput secara sempurna, maka database akan di-commit. Oke, saya akan tunjukkan. Itu adalah salah satu penjelasan perihal apa sih fungsi dari transaction ini, commit, rollback, seperti itu. Baik, saya akan tunjukkan contohnya. Nah, sebentar, saya akan tunjukkan contohnya. Pertama, saya akan buat sebuah rutin. Namanya transaksi 1. Yang mana di dalam transaksi 1 ini, kita akan coba membuat sebuah query transaction yang mana di dalamnya tidak ada commit. Apa yang akan terjadi? Kita simpan. Nah, di sini nanti akan create satu buah prosedur, yaitu transaksi 1. Lalu ini belum bisa dijalankan. Kita perlu menjalankan kode ini. Cara menjalankannya adalah bisa langsung dari sini, klik execute. Nah, di sini sudah tereksekut. Jika kita cek, nah, tidak terinput pada tabel pasien. Kenapa kok bisa terjadi? Karena pada transaction ini, pada proses ini, itu tidak ada commit. Commit itu menandakan bahwa suatu transaksi itu telah selesai. Nah, di sini tidak ada commit sehingga proses transaksinya dianggap masih belum clear. Nah, contoh yang tadi saya jelaskan adalah ketika ada banyak seperti ini, itu transaksi dari beberapa tabel berbeda, dan ini mengharuskan satu paket transaksi ini berhasil. Nah, masalahnya ketika ada satu proses ini gagal. Nah, ini
terlanjur dieksekusi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan operasi rollback. Nah, ketika menggunakan operasi rollback, maka ketika transaksi salah satu proses itu gagal, maka seluruh proses itu tadi akan gagal semua atau tidak dikomit. Nah, saya akan contohkan satu lagi proses ketika komit. Oke, saya akan buat lagi. Terus transaksi 2 komit. Oke. Oke. Di sini adalah transaksi yang mana melakukan proses ini maaf, ini saya ubah di sini commit. Ya, transaction commit. Oke, di sini saya save. Nah, ketika kita jalankan, di sini bisa juga dijalankan melalui fungsi yang namanya call transaction. Nah, call ini, fungsi call ini bisa kita panggil melalui ini, kita copy dulu melalui SQL ini, kita lakukan call transaction, oke, commit, go. Nah, berhasil. Di sini Tito sudah masuk. Kita cek apakah datanya masuk. Data Tito berhasil masuk karena sudah ada penutupnya yang dianggap proses transaksi tersebut telah berhasil, yaitu operasi commit tadi. Bagaimana ketika rollback? Nah, ketika rollback, di sini saya akan tunjukkan ini in transaction. Ya, kita lihat pasien 3, ID 3 ini belum ada. Nanti saya edit yang Budi Santoso, pasien 5. Oke. Oke. Pasien 5. Saya buat lagi. Transaksi 3. Rollback. Nah, ini pasien ID nomor 5. Saya ubah menjadi danar di sini. Di sini ada sebuah operasi rollback dan commit. Di sini rollback ini akan membatalkan dari operasi update ini. Jadi nanti seharusnya hasilnya adalah pasien ID nomor 5 ini namanya tidak berubah menjadi danar. Nah, karena di sini juga sudah ada rollback, yaitu transaksi sudah dianggap selesai. Oke, saya simpan. Oh, maaf. Saya hapus. Nah, lalu saya coba execute. Nah, di sini danar tidak tereksekusi karena tadi di rollback, jadi tidak, nomor 5 ini tidak berubah menjadi danar. Nah, seperti itu. Itulah fungsi dari rollback. Jadi fungsi rollback dan commit ini nanti berguna ketika proses implementasi pada proses coding di aplikasi berbasis web atau berbasis desktop. Jadi nanti bisa diimplementasikan bersamaan dengan proses error handling. Biasanya pada umumnya diletakkan pada error handling. Jadi ketika nanti error dia akan nge-rollback, ketika dia sukses maka akan tercommit. Itu adalah beberapa contoh dari operasi transaksi pada database MySQL. Oke, selanjutnya adalah saya akan menunjukkan bagaimana proses replikasi database dari Windows ke Linux. Baik, pertama adalah kita menuju ke
replication. Nah, replication ini kita perlu mengatur, maaf ini sepertinya sudah terset. Oke. Pada replication ini, pertama adalah yang dilakukan adalah mengatur configure it ini sebelumnya adalah sebuah terdapat sebuah tombol yang mana untuk mengatur konfigurasi dari replication tersebut. Lalu nanti juga ada pengaturan tentang slave user. Nah, pengaturan slave user nanti bisa diatur di sini. Kita membuat slave user namanya apa, lalu hostname-nya, passwordnya, dan juga diatur privilege-nya nanti. Setelah itu di save. Nah, ketika sudah di save, di sini saya sudah membuat namanya Windows DB. Windows DB ini yang akan nanti saya gunakan sebagai koneksi slave-nya ke klien. Seperti itu. User sebagai user access kliennya. Berhubung saya sudah meng-setup sebelumnya, sekarang saya perlu juga cek apakah server ID-nya sudah di setup untuk yang ini. Setupnya ada pada MySQL config ini. Nah, jika kita perhatikan di sini di sini kurang menambahkan binlog do db sama dengan rumah sakit. Oke. Binlog do db rumah sakit. Oke, kita save, kita tutup, lalu kita restart. Oke. Oke, selanjutnya didapatkan yaitu replication file ini, data ini nanti akan kita gunakan dimasukkan ke dalam konfigurasi dari Linux-nya nanti. Oke, selanjutnya setelah user siap, konfigurasi semua siap, maka kita masuk ke Linux-nya. Oke, kita cancel, kita masukkan. Artinya proses installnya belum selesai. Baik, kita lanjutkan. Ini berhubung sudah selesai, kita lanjutkan. Sebelum itu kita aktifkan dulu service dari SAM-nya. Pertama MySQL dan Apache. Lalu selanjutnya kita buka phpMyAdmin-nya. Terus phpMyAdmin. Di sini sudah terbuka
untuk PHP MyAdmin-nya. Untuk selanjutnya kita akan buat database. Namanya sama rumah sakit. Oke, create. Di dalam rumah sakit, saya sebelumnya sudah mendownload untuk data rumah sakitnya yang diekspor dari sini, ekspor ini. Sebelumnya saya sudah melakukan ekspor. Nah, di sini untuk selanjutnya saya akan melakukan import ke Linux-nya. Baik, ini kita import. Import. Oke, sudah selesai. Kita lihat datanya. Oke, datanya sudah ada. Untuk selanjutnya, kita akan menghubungkan antara data di Windows-nya dengan di Linux-nya. Pertama, langkah-langkahnya adalah setelah dihidupkan, oke, masuk ke replication. Ke replication. Sini sudah sepertinya ada konfigurasi yang perlu disesuaikan kembali. Oke, di sini sebelumnya saya sudah melakukan setup pada sini. Ini saya isi datanya sama seperti di sini, yaitu Windows DB. Lalu di sini saya isikan password. Hostnya adalah IP dari ini. Kita lihat IP-nya. IP-nya adalah 192. Oke, go. Sudah terubah. Ini ada yang perlu diatur kembali. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita perlu mengatur. Nah, ini ada config update dari. Oke. Jika mengalami error seperti itu, di sini hal yang dilakukan adalah tapi sebelumnya hal yang perlu saya lakukan itu adalah melakukan setup. Jadi sebelum saya melakukan di sini saya harus melakukan setup dulu pada conf. Sebelumnya saya sudah melakukannya. Ini ada pada figur ini.
Saya sesuaikan, kita cari server ID. Ini server ID-nya saya ubah menjadi seperti ini. Replicate. Oke, kita coba cek lagi apakah berubah. Oke, sudah berubah di sini. Tadi tertutup, ini saya pindah di atas di sini. Replicate to ID rumah sakit. Oke, nah itu save. Dan, oke. Setelah itu, ketika saya simpan pasti akan muncul seperti ini tadi. Yang ini tadi saya saya ubah jadi pp terus. Oh, maaf sebelumnya yang arbitrary tadi sebenarnya perlu saya ubah. Arbitrary. Oke, ini saya PHP. Di sini saya cari, saya harus mencari allo arbitrary config allo. Saya perlu zoom pada filenya. Oh ini. Nah ini saya cari dari arbitrary.
Iteri ini saya true. Ini save, ini save. Oh, sepertinya tidak tersave. Ini perlu saya open dulu. Di open dulu aksesnya dengan cara ini sudo jadi terus sini save, tutup. Oke, sudah. Oke, selanjutnya setelah itu hal yang perlu dilakukan adalah melakukan ini Windows DB. Di sini passwordnya adalah adil123, hostnya adalah 192.168. Di sini tadi CMD. Oke, oh, ini perlu dilakukan restart dulu. Start, di sini juga harus start. Oke, kita coba. Kita coba ubah lagi. Satu 192, 168. Oke, sepertinya ada masalah di sini. Kita abaikan dulu. Kita lewat sini. Kita masuk ke MariaDB-nya. Iya, oke. SQL strip O. Oke. Sini kita akan mengkonfigurasi sesuai dengan yang ada pada ini. Konfigurasinya sudah saya simpan di sini tadi.
di sini. Di sini kita coba sesuaikan dengan yang ada di replication. Ada replication ini, oke, hostnya adalah ini, db pada 123 SQL bin 0000009, 9 postnya 940. Oke, oke, kita copy. Setelah itu kita copy, kita masukkan ke sini. Enter. Postgref-nya dalam posisi running, kita matikan dulu. Stop slave. Ini oke. Kita paste. Oke, baru start slave. Kita coba cek. Slash. Oke. Status slave. Coba kita reload ini. Location to db. Kita lihat di sini SQL bin usernya coba kita eksekusi di sini. Pasien. Ini coba kita edit, seharusnya salah satu dari data ini saya edit, seharusnya pada data yang di sini itu berubah. Rumah sakit replicated tadi ya. Ini jadi data ID nomor 1 ini, Umar ini saya ubah di sini. Oke, saya ubah melalui ini. Update pasien set nama pasien sama dengan Ahmad Abdul. Ahmad Abdul, where ID pasien sama dengan 1. Jadi saya coba ubah di sini, seharusnya pada data di sini juga berubah. Oke, di sini sudah berubah jadi data Abdul. Oke, di sini saya cek. Sepertinya belum berubah juga. Ini sepertinya ada masalah perihal penyambungannya. Entah itu
proses di MySQL-nya ini atau proses di jaringannya. Ini saya sudah coba beberapa kali dan cari solusi di internet maupun AI masih belum ketemu solusinya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.